Kita sudah selesai menemui pemilik rumah makan Bu Nur yang berada di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Barusan sudah diskusi, kita sambil makan. Setelah itu kita sudah kesepakatan dengan pemilik rumah makan Bu Nur. Hasilnya setuju ya. Jadi sudah setuju dan tadi sudah menandatangani formalitas surat pernyataan bahwa pemilik rumah makan tersebut sudah setuju untuk dipasangi SPLO. Nah, rumah makannya sangat recommended teman-teman. Jadi menunya sangat lengkap. Ada sate, gulai, mie ayam, kemudian bakso, sop balung, macam-macam, dan menunya juga oke ya, enak, pas di lidah dan ramai. Banyak pengunjung yang mampir di situ, dan itu rumah makan sudah senior ya, bukan rumah makan yang ecek-ecek. Rasanya sudah banyak pelanggan tetapnya di situ. Saya sudah merasakan sendiri, menunya enak sekali. Nah, jadi nanti di situ sudah di ACC, pemilik rumah makannya sudah setuju. Nanti tinggal kita menunggu tindak lanjut dari PLN. Nanti akan kita kirim surat pernyataan dari pemilik warung ke pihak PLN. Nah, selanjutnya pihak PLN yang akan mengeksekusi. Nah, setelah rumah makan, nah ini ada SPBU Cahaya Rembulan Mas. Nah, ini SPBU besar. Nah, untuk alternatif lain lagi di SPBU, kalau mau ngecas di musola mungkin bisa ya. Kalau misalkan saja SPLU di rumah makan tadi nantinya biayanya tidak kuat kalau rombongan touring dengan jumlah motor yang lumayan banyak. Nanti alternatifnya bisa di SPBU tadi sebagian. Kita akan lanjutkan perjalanan lagi dari Kalibening, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Ini melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Petung Kriyono, ke lokasi rumah makan Bu Siti yang akan kita tempati untuk izin pemasangan SPLO. Ini nanti dari Kalibening melewati Wanayasa, nanti menuju ke Kecamatan Petung Kriyono. Sampai di sini tadi setelah kita ngecas di rumah makan sebentar sambil makan dan ngobrol sama pemilik rumah makan, posisi baterai 65%. Jadi tadi saya ngecas hanya sebentar, tidak begitu lama. Posisi baterai 65%. Kita nikmati perjalanannya. Ini suasana perjalanan di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Udaranya semakin dingin, kabut sudah mulai turun, udara yang menimpa badan sudah semakin dingin di sini. Saya pakai jaket. Selain itu saya juga pakai shawl ya, biar udara yang di leher, yang menimpa leher itu tidak masuk ke badan melalui sela-sela lubang jaket di sekitar leher. Jadi saya pakai shawl. Nah, itu view-nya, perjalanannya seperti itu. Perjalanan di pegunungan. Ini depan ada tanjakan, ada rambu-rambu tanjakan.
kelak ini favorit sangat sekali, sangat favorit. Medan jalan pegunungan yang berkelak-kelok, aspalnya halus mulus dan jalannya lumayan aduhai. Kelak-kelok di jalan pegunungan, jalan favorit saya. Tidak bosan ya kita jalan-jalan di tempat seperti ini. Berbeda dengan di Pantura. Di sini jalanannya sepi, lengang. Nanti setelah di rumah makan Bu Nur tadi sudah dipasangi SPLO, nanti akan kita laporkan pada video berikutnya. Tentunya nanti akan saya survei kembali, kita cek sekaligus menikmati hidangan di rumah makan Bu Nur, karena hidangannya sedap, enak, membuat kangen pengen balik ke sini lagi. Dan suasana pegunungannya semakin aduhai, dingin, enak. Kapan-kapan nanti kita balik ke sini lagi mengecek posisi SPLO di rumah makan Bu Nur. Nah, udaranya semakin dingin sekali ini, makin terasa semakin dingin dan kabutnya semakin tebal, langitnya semakin gelap. Nah, ini Desa Kasinoman, Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Di depan pemandangan hamparan perkebunan sayur, perkebunan lahan pertanian. Ciri khas di pegunungan ada kol, kobis ya, kalau bahasa Pekalongan itu kobis. Jagung juga ada di sini. Tentunya wortel ya. Ini jalan menanjak tapi agak landai, tapi menanjak terus, naik turun naik turun. Ini ada teh juga, ada
perkebunan. Ini sebelah kanan saya ini teh. Ini kebun teh. Ada seledri juga. Enak sekali jalannya, halus, mulus. Jadi buat Anda yang mau ke Dieng, kalau tidak mau melewati medan yang curam dari arah lewat SPLU Forest Kopi atau Bawang, ini alternatif lainnya lewat daerah sini, yaitu rute dari Pekalongannya Kajen, kemudian Linggo Asri, kemudian Peninggaran, Kalibening, terus ke atas nanti menuju ke Dieng. Untuk bus-bus juga lewatnya sini yang menuju Banjarnegara, Wonosobo. Jadi ini jalur provinsi. Kalau yang kemarin saya lewati dari daerah lewat Forest Kopi, Gerlang ke atas, itu bukan jalur provinsi. Jadi jalannya juga lumayan rusak, tanjakannya curam. Yang lewat Krakalan Bawang, tol Kayangan juga itu bukan jalan provinsi, jalannya tidak lebar selebar ini, jadi agak ekstrim. Nah, kalau di sini jalannya lebar dan halus, enak. Pemandangannya juga luar biasa, pemandangan pegunungan indah banget, tidak bosan, tidak jenuh untuk riding di sini. Enak sekali buat touring-touring. Ini turunan. Dari tadi kita turun terus ini. Sambil turun kita aktifkan regen. Saya tekan rem. Ini saya atur di angka 30 EBS-nya. EBS rasio untuk motor saya setting di angka 30. Jadi nanti kalau turunan seperti ini, kita dapat arus regen ke baterai, lumayan buat nambah-nambah baterai. Turun terus ini, dari tadi kita turun terus, ngeliuk-liuk tikungan, turunan tikungan, dengan pemandangan pegunungan yang indah hijau. Nah, ini kita waspada, di sini ada rambu-rambu rawan longsor ya, karena di daerah pegunungan.
setelah dari tadi turun terus, ini baru nanjak lagi. Ini mulai nanjak kembali. Nanjak lagi. Berkelak-kelok jalannya, ciri khas jalan di pegunungan, tikungan kiri kanan. Kita harus konsentrasi, waspada, jangan sampai lengah. Kalau lengah pas tikungan kita kadang bisa meleset ya. Nah, ini tikungan melingkar total, ini melingkar total, turun. Ana masjid mampir oh, yang wis ra kuat napa. Nah, ini masuk di wilayah pemukiman Desa Balun. Desa Balun di sini namanya. Nah, kita ketemu, sudah sampai di masjid. Mau istirahat dulu, sholat sekaligus mendinginkan motor juga. Nah, ini kita sampai masjid. Masjid di Desa Balun namanya. Barusan sudah selesai istirahat di masjid, sholat, terus sekalian setting ya. Tadi saya melakukan setting untuk regen. Saya naikkan lagi 32% karena banyak medan tanjakan, turunannya banyak, sudah mulai turunan, jadi regennya saya tambah. Terus regennya saya coba ini ya,
saya coba regen dengan sistem pencet tombol. Ini saya taruh regennya di tombol R. Regennya di tombol R. Jadi kalau saya tekan R, ini fungsi regen nyala. Kita akan melanjutkan lagi perjalanannya ke Petung Kriyono, ke daerah Petung Kriyono, ke rumah makan Bu Siti yang rencananya akan kita pasangi juga SPLO. Nah, ini tanjakan. Yes. Ini di daerah Wanayasa, teman-teman. Tadi kita sudah melintasi Kali Bening, dan ini sudah sampai di daerah Kecamatan Wanayasa. Udara lumayan dingin juga di sini. Semakin siang semakin kabutnya tebal dan udaranya semakin dingin, pemirsa. Baterai kamera tadi sudah habis yang satu. Ini saya ganti pakai baterai kamera yang kedua. Yang satu saya cas pakai motor ya, itu saya colokkan di USB motor. Kemudian baterainya saya taruh di lubang untuk botol minuman. Nah, ini kita lanjut perjalanan ke Kecamatan Petung Kriyono, tepatnya di rumah makan Bu Siti. Lokasi untuk ditempati SPLO. Nah, ini suasananya, pegunungannya aduhai sekali, enak. Nah, ini sebelah kiri SMP Negeri 1 Wanayasa. SMP Negeri 1 Wanayasa. Baterai masih 51%. Jadi tadi sudah ngecas 2 kali saya. Satu di saya ngecasnya di SPBU, Mas Irham ngecasnya di Alfamaret di Desa Domyang. Kemudian saya tadi ngecas lagi sebentar di rumah makan Bu Nur, di tempat kita melakukan perjanjian bersedia ditempati SPLO. Kemudian tadi Mas Irham ngecas sebentar di masjid ya, sambil sholat ngecas sebentar, terus kita isi kotak amal karena darurat, jadi tadi terpaksa di masjid ngecas sebentar sambil sholat. Lalu sebagai gantinya kita isi kotak amalnya ya, jangan lupa. Hanya darurat saja kita ngecas di masjid itu, kalau darurat saja. Nah, semoga diampuni dosa-dosanya kalau misalkan salah ya. Semoga saja nggak dosa lah. Kita ngisi kotak amal. Ini regen saya atur tambah lagi 32, EBS rasionya 32. Daya engine brake-nya lumayan juga ya. Nah, ini pertigaan Polindes Tempuran.
SD Negeri 1 Tempuran, Desa Tempuran. Nah, ini ada Alfamaret juga. Nah, bagi yang misalkan mepet baterainya, jadi tadi kalau mau kalau misalkan nggak mau ngecas di masjid, ini di sini ada Alfamaret, bisa ngecas di Alfamaret. Ini kita sampai di persimpangan. Kalau lurus itu Batur, Dieng, Wonosobo. Dieng, Wonosobo lurus. Kalau ke kanan itu ke Banjarnegara. Jadi ini kita menuju jalan ke arah Dieng. Tetapi nanti kita akan belok turun ke arah Kecamatan Petung Griono, Pekalongan, bukan melanjutkan lurus ke Dieng. Sebelah kanan Koramil Wanayasa. Nah, ini turunan. Aktifkan regen. Saya lepas lagi. Kalau turunannya tajam, regennya saya aktifkan untuk ngerem. Kalau sudah landai, saya lepas kembali. Nah, ini turunan tajam lagi, regen. Nah, ini turunan tajam seperti ini, regen 32% juga harus dibantu dengan rem mekanik ya. Harus sambil ngerem tangan. Jadi tergantung turunannya juga. Kalau turunannya tajam sekali itu tetap harus dibantu rem tangan. Tetapi kalau turunannya tidak tajam, itu ABS rasio 32 itu tetap harus maaf, salah ucap. Kalau turunannya tidak tajam, ABS rasio 32 itu nanti ngerem ya, jalannya pelan. Ini di belakang mobil kita belum siap ancang-ancang, banyak ada di belakang mobil, terus ternyata ada tanjakan. Saya pindah ke mode S biar lebih nendang sedikit. Nah, itu hati-hati, mobil seperti tidak kuat. Itu barusan saya sebentar, kalau tidak waspada bisa serempet mobil ya, karena mobilnya ternyata setelah saya buntuti agak melambat. Nah, ini hati-hati, ini tikungan, jangan melewati garis tengah ya, kita sabar saja. Intinya kita tidak boleh mengambil jalan yang arah dari berlawanan. Jalan ini kita bagi dua. Nah, itu mobil nggak kuat, ini diganjal batu nih, mobil tidak kuat. Nah, mobil tidak kuat biasanya karena ini sopirnya yang kurang lihai ya. Sopirnya meskipun kadang mobilnya bagus baru, tapi kalau sopirnya kurang lihai itu tetap saja tidak kuat. Nah, ini mumpung lurus sepi, kita salip mobil. Nah, itu hati-hati kalau kita ngambil jalan dari arah berlawanan, waspada dari arah depan itu kadang tiba-tiba masuk ya.
Ini nanjak terus. Dari tadi nanjak terus ini. Belum berhenti nanjaknya. Tanjakan terus. Ini sudah lumayan landai. Nah, tetapi nanjak kembali nih, nanjak lagi. Baterai masih 42%. Di sebelah kanan SMP 4 Wanayasa. SMP 4 Wanayasa. Ini turunan tajam ini. Regen. Aktifkan regen, pencet. Nah, ini jalannya melambat ya, karena regen aktif. Nah, ini turunan tajam seperti ini, tetap harus dibantu rem mekanik, rem tangan ya. Nggak hanya rem elektrik regen saja. Nanjak lagi. Saya gonta-ganti mode ya. Terkadang mode D, terkadang mode S, tergantung tanjakannya. Tetapi saya secara mayoritas, secara umum dari bawah saya pakai mode D. Mode S saya gunakan hanya kalau tanjakannya tajam saja. Ini turunan lagi. Saya aktifkan regen lagi. Nanjak. Di jalur ini kita susah sekali pakai cruise control karena jalannya meliuk-liuk ya, tikungannya banyak, naik turun, belok kiri kanan karena jalan pegunungan. Nah, ini Jatilawang. Sampai di Jatilawang. Memorinya habis, mau ganti kamera memori dulu. Sementara saya matikan dulu. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Barusan Mas Irham kameranya memorinya penuh.
memorinya penuh, kemudian ganti memori ya, ganti memori. Ini kita jalan lagi ya. Nah, itu anak-anak Mosin naiknya ngebut-ngebut, biar aja lah. Kalau kita molis itu termasuk orang-orang yang sabar ya. Touringnya orang molis itu touringnya orang-orang yang sabar, jadi jalannya santai, pelan, sering mampir-mampir. Nah, ini sampai di pertigaan Pekalongan Petung lurus, kemudian Dieng belok kanan ya. Jadi di pertigaan ini untuk Pekalongan Petung, Kecamatan Petung Riono lurus, untuk ke Dieng Wonosobo belok kanan, belok ke sana. Nah, jadi kita akan lurus menuju ke Kecamatan Petung Riono, Pekalongan. Di sini pasar, kios-kios di sebelah kiri kanan jalan. Nah, ini SD Negeri 1 Jatilawang. Ini daerah Jatilawang, masih masuk Kecamatan Wanayasa. Jatilawang, Wanayasa. Baterai masih 38%. Cuaca bersahabat, alhamdulillah cuacanya cerah, ada panas matahari lagi. Kita dari tadi mendung, tapi syukur tidak hujan, tidak kehujanan, jadi tidak mengganggu perjalanan, tidak hujan. Wah, view-nya bagus sekali di sini. Kita berkendara di atas awan. Kebun teh Jatilawang. Nah, kebun teh Jatilawang. Nah, kita nanti mau foto-foto dulu ya. Di sini istirahat, foto-foto. Foto-foto. Foto loro tempat sing apik, foto sik. Kita mau foto dulu. Nah, ini view-nya di sini bagus. Kebun teh Jatilawang. Stop. Kono. Kita mau berhenti dulu, nyari spot foto yang bagus. Nah, ini di perkebunan teh Jatilawang. Kita mau foto, nyari spot yang bagus untuk gambar ya. Kita akan jalan lagi, melanjutkan ke Petung Riono. Di perkebunan teh Jatilawang akan lanjut lagi ke Kecamatan Petung Riono.
Kabupaten Pekalongan. Ini jalan rusak, sedang mau diperbaiki, dikasih batu-batu tajam. Wow, view-nya teman-teman bagus sekali. Kita jalan lurus, di depan dengan hamparan perbukitan yang hijau. Turunan tajam, regen aktif. Ini Dusun Kalideres, Desa Jatilawang. Nama dusunnya Dusun Kalideres, Desa Jatilawang. Masjidnya lumayan megah juga ini. Bagus masjidnya. Tetapi masih belum selesai ya, pembangunannya belum selesai. Oh, mau ngetap oli dulu. Mau tempatnya kurang jauh mau. Sek motorku. Ngapa? Nah, pene mau bre. Lingan ra. Pene tombol, tapi ki sek dibaca durung murup sek. Ada. Durung kenapa? Ini motornya tombol P-nya agak bermasalah. Ada masalah sedikit tombol P-nya ya. Mangga Bu. Nggih, monggo. Kita akan lanjut lagi ke Kecamatan Petung Kriyono. Nah, ini jalannya bagus sekali, view-nya.
Ini masuk wilayah hutan ya, tapi ini hutan produksi, ini bukan hutan liar yang masih heterogen. Nah, jalannya di sini ada yang rusak. Ini hutan homogen, hutan produksi. Nah, jalannya di sini ada yang rusak seperti ini, teman-teman. Kalau ada yang mau lewat Petung Kriyono, tetapi sampai sini, ini dari arah Wanayasa sampai sini rusak, tapi belum terlalu parah seperti yang daerah Gerlang ya. Masih bisa dipilih jalannya. Nah, sudah kelak terus. Nah, tadi kurang ancang-ancang karena dari bawah tikungan terus ada mobil lewat. Nah, kita mau berhenti di sini, ambil foto dari sini. Nah, sebentar. Nah, kita akan ambil foto dari sini, spotnya bagus. Nah, itu di sini di atas, di bawah terlihat lembah dengan di depannya bukit ya. Kita ambil foto dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita akan lanjut perjalanan lagi setelah berhenti untuk ambil spot gambar, foto-foto. Kita akan lanjut kembali ya. Ini di sini, wah, pemandangannya yahut banget. Kita berjalan di tepi jurang. Lihat di depan, pemandangannya aduhai banget. Favorit banget ini. Buat yang suka touring di daerah pegunungan. Kalau yang tidak suka, takut medannya ya tidak bisa menikmati ya. Tetapi yang suka dengan panorama alam pegunungan, nah tempat seperti ini bagus banget, favorit banget. Jalannya di sini mulai pada rusak, tetapi serusak-rusaknya jalan di sini masih lumayan dibanding jalan rusak di jalur yang kemarin saya lewati, yaitu dari arah Forest Kopi Gerlang naik ke atas sampai ke Dieng. Itu rusaknya parah banget sampai kelihatan batu-batu dasar jalannya yang parah ya. Kalau ini pada bulan ini Oktober 2024 kondisinya seperti ini. Meskipun ada yang rusak, tetapi masih ada jalan yang bisa kita pilih. Baterai tinggal 30%.
Ini sampai di Kecamatan Petonggriono, Masjid Baitul Muttaqin. Sudah masuk Kecamatan Petonggriono. Nah, perjalanan akan kita lanjutkan kembali ya, go. Kita sering berhenti-berhenti ya, kadang karena hawanya dingin, udara di pegunungan ini sangat dingin sekali. Jadi kita sering kebelet ya, berkali-kali mampir ke toiletnya ya nyari masjid, nyari musola, seperti itu. Nah, ini turunan. Wah, view-nya bagus sekali. Kita jalan, depannya perbukitan hijau. Wah, jalan rusak ini, awas. Hati-hati. Rusak tapi hanya sebentar ya. Ini rusak paling hanya sekitar 20 meter saja di sini rusak. Nah, tidak banyak ya, jadi hanya sekitar 20 meter ini di bulan Oktober 2024. Nah, kalau ke depan bisa jadi Anda kesini semakin rusak atau justru malah sudah diperbaiki ya. Jadi kalau Anda beruntung berarti sudah diperbaiki, kalau tidak beruntung berarti semakin rusak. Nanjak sedikit, turun lagi. Secara umum di sini sudah jalan turun, tetapi masih sesekali ada tanjakan. Hawannya dingin banget juga di sini, dingin ya. Ini wah, ini sedang perbaikan jembatan. Ini kita pakai jembatan darurat dari batang pohon kelapa yang disusun. Ada tanjakan lagi di depan, ancang-ancang. Tanjakan lagi. Ternyata masih nanjak lagi ya. Baterai tersisa 28%. Kita menuju rumah makan Bu Siti. Semoga cukup, tidak kehabisan di tengah jalan. Tikungan terus, ini tanjak
nanjak dan tikungan. Nah, ini masuk hutan, jalan di tengah hutan. Tikungan tanjakan. Nanjak lagi itu di depan. Wah, lumayan. %26 cepat turun di sini. Baterainya cepat konsumsi, habis 2% tadi. 26%. 26. Nah, 26. Ya. Aman-aman. kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi untuk dari tadi dari Kali Bening ya, Kali Bening rute ke Petong Kriyono lewat Wanayasa. Ini saran saya di Kali Bening dicas full ya, saran saya di Kali Bening dicas full agar tidak kehabisan baterai. Ini saya sudah mepet baterainya di angka 25%. Baterai 25%, masih nanjak-nanjak terus. Semoga setelah ini turunan dan kita turun terus dapat regen. %24. Nanjak lagi pemirsa. Baterai tinggal 24%. 2-3%. Nah, lumayan dapat turunan. Semoga sampai rumah makan Bu Siti masih cukup. Wah, masih nanjak lagi ternyata. Baterainya tinggal 23%. Tinggal 22%. Nah, lumayan ada turunan. Semoga sudah nggak nanjak lagi, regen terus kita biar nambah. Nah, itu ada mobil PLN. Itu mobil PLN. Ini turunan terus. Semoga sudah tidak nanjak lagi karena baterai saya tinggal 22%. Nah, ini tikungannya tajam ini. Tajam-tajam di sini, tetapi jalannya cor, lumayan halus. Nah, turunan tajam. Turunan tajam terus di sini ya. Semoga baterainya nambah. Udaranya dingin banget ini. Mau hujan kayaknya. Wah, ini tikungannya lumayan.
tikungan lagi, awas hati-hati. Jalannya cor ya, dan masih bagus. Di sini jalan cor. Mungkin tadinya ini rusak di sini, tapi ini sudah cor ya. Bagus jalannya. Nah, ini jalan aspal mulus ini. Ya, hut. Ya, kita nikmati jalan mulus dan turun dalam kondisi baterai masih 22%. Kita dibantu jalan turunan. Turun lagi. Oke, kita mau istirahat di masjid ya, mendinginkan kampas. Kampasnya tentunya panas karena ini dari atas ngerem terus. Nah, ini tikungan tajam juga, ini tanjakan. Nah, ini tanjakan ini. Wah, tikungan tajam ini, tanjakan ini. Wah. Tetapi secara keseluruhan untuk jalan ya, jalannya mulus di sini lewat Petung Kriyono. Jalannya tidak ada yang rusak separah kemarin di Forest Kopi naik ke Gerlang ya. Nah, ini sudah dapat tambahan baterai dari Arus Regen tadi di 22%, sekarang nambah di angka 23%. Aja ya. Oh ya, oke. Kita mau berhenti dulu mendinginkan kampas. Mendinginkan kampas rem. Mau nyari tempat yang enak untuk mendinginkan kampas, berhenti. Nah, ini sini juga boleh nih, oke, untuk ambil foto sini aja, juga. Mbak. Ya, kalau sip. menikmati pemandangan. Iya. Sambil ambil gambar dulu, foto-foto. Yang meripat kayak ono kewan cilik-cilik. Ya, ada ini hama-hama kebun ya. Masuk ke mata. Ini pemandangannya. Ini rumah penduduk. Ini monggo Bu. Nah, itu di depan bukit-bukit. Kemudian ini lahan ladang sayur ya. Kita nikmati dulu di sini sambil mendinginkan kampas rem. Kita lanjut lagi perjalanannya setelah menikmati pemandangan di sini dan mengambil gambar spot-spot untuk foto yang bagus pemandangannya. Kita lanjut lagi. Tadi baterai sudah nambah dari Regen 1% menjadi 23%. Semoga selamat sampai tujuan, tidak kehabisan baterai. Ini turunan lagi. Jalan halus lagi, aspal mulus. Mulus sekali. Enak. Turun terus ini ya.
waspada dan hati-hati, pengereman selalu siap. Ini settingan tadi saya rubah lagi, regennya ABS rasio di angka 27 dan saya setting torque release ya. Saat kita lepas gas itu langsung regen aktif. Jadi kita tidak pegel megang tuas rem untuk regen ya. Tuas rem kita tahan hanya untuk kalau turunannya terlalu tajam saja. Kalau tidak, kita pakai regen dari rilis gas. Ini turun terus ini. Turun lagi. Turun lagi. SD Negeri Yosorejo. Ini Desa Yosorejo, Kecamatan Petung Kriyono. Yosorejo itu namanya sama ya, di Kota Pekalongan itu ada Kelurahan Yosorejo. Kalau ini Desa Yosorejo, Kecamatan Petung Kriyono. Ada guguk. Turunan lagi, turunan terus ini. Nah, kalau turunan terus seperti ini, hati-hati ya. Jadi kalau sudah merasa remnya blong, kita rem itu sudah seperti tidak berfungsi, itu kita dinginkan dulu, berhenti, dinginkan kampas remnya ya. Jadi jangan dilanjut terus seperti tadi saya sekali-sekali berhenti untuk mendinginkan kampas rem. Nah, ini turun lagi. Mau hujan, kabutnya semakin tebal, udaranya semakin dingin. Sepertinya nanti mau hujan ini kelihatannya. Ini turun terus. Turun lagi. Barusan ada tanjakan-tanjakan sedikit sama jalan datar, baterainya berkurang lagi 1%.
Ini jalan longsor, ini retak ini mau longsor. Turunan tajam. Nah, kita sampai di warung makan Bu Siti. Ini letaknya di sini di depan KUA Petung Kriyono. Baterainya nambah regen 1% lagi di posisi 23%. Sampai di rumah makan. Di tempat ini yang akan kita ajukan untuk pemasangan SPLU ya. Alhamdulillah selamat sampai warung makan Bu Siti. Baterai saya sisa 23%. Nah, di sini kita akan makan sekaligus izin untuk pemasangan SPLU. Nanti hasilnya kita akan beritahukan setelah ini. Oke. Nah, baru saja kita sudah selesai diskusi dengan pemilik rumah makan Bu Siti. Sudah di ACC ya. Sebelumnya juga sebenarnya kita sudah melobi pemilik rumah makan Bu Siti dan sudah setuju, tapi karena pihak PLN meminta formalitas tanda tangan, jadi barusan kami sambil mampir makan, ngecas sebentar sedikit pakai daya rumahan. Hanya saya sedot 10 ampere, kita bagi 2 motor. Sudah selesai ngecas dan makan. Kemudian tadi sudah minta tanda tangan juga. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal nanti kita progres untuk pemasangan. Kita laporkan ke PLN, kemudian kita tunggu proses pemasangannya. Nah, nanti akan kita update lagi video berikutnya. Kalau sudah terpasang, saya nanti akan kesini lagi. Bagi yang belum menonton video saya, nanti bisa ditonton video-videonya untuk update video berikutnya. Nanti kalau sudah terpasang dan seterusnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nyalakan loncengnya agar bisa tahu kalau saya mengupdate video perkembangan pemasangan SPLU pada video berikutnya. Nah, kita akhiri dulu perjalanan saya untuk survei persetujuan SPLU di Kalibening, di rumah makan Bu Nur, dan di Petung Kriyono di rumah makan Bu Siti. Selesai sudah perjalanan saya akhiri perjalanan di sini. Sekian, salam, semoga sukses. Terima kasih, salam sukses. Nah, selamat menikmati perjalanan berikutnya. Sekian, terima kasih.